Selamat datang di Kabar Pade siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Pade siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali Kabar Pade siang ini dengan informasi pertama. Sebuah truk fuso bermuatan mengalami patah as di kawasan Buka Tutup Nagari Muaro Bodi. Personel Sat PJR Induk Sumbar 3, Lantas Sejunjung Polsek 4 Nagari dan masyarakat masih berupaya mengevakuasi kendaraan menggunakan alat berat. Sementara itu, kendaraan roda 4 dan roda 6 dialihkan melalui Simpang Simancung menuju Tanjung Ampalu. Pengendara diminta bersabar dan mengikuti arahan petugas demi kelancaran serta keselamatan perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bersama saya Ida Jambulut, personil Unit 3 Sat PJR di Lantas Polda Sumbar. Pada malam hari ini, Minggu tanggal 19 Juli tahun 2026, sekira pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, kami laporkan situasi terkini arus lalu lintas, tepatnya di Simpang Simancung. Melaporkan situasi arus lintas. Untuk saat ini kami informasikan kepada pengguna jalan, dikarenakan adanya kendaraan yang rusak di lokasi pengerjaan pengecoran jalan di sebelum SPBU Marobodi. Oleh karena itu kami mengarahkan kendaraan yang datang dari arah Solo Kota menuju Damasraya. Untuk saat ini kami arahkan melalui Simpang Simancung via Tanjung Palu, karena tidak bisa melalui jalur seperti biasanya dikarenakan adanya kendaraan yang rusak di tengah pengerjaan jalan. Untuk saat ini sedang diupayakan untuk kendaraan yang rusak, sedang diupayakan segera mungkin untuk dievakuasi supaya kendaraan bisa melalui jalur arus normal kembali. Demikian dapat kami laporkan pada malam hari ini dari wilayah hukum Induk Sumbar 3. Selamat malam, salam presisi. Polantas hadir, Polantas Simbaran Cak Mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita kedua, dikutip dari @Padang TV. Car Free Day perdana di Kabupaten Padang Pariaman bukan hanya dipenuhi ribuan pengunjung, tetapi juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Pelaksanaan Car Free Day perdana ini tak sekedar menjadi ajang olahraga dan rekreasi. Membludaknya jumlah pengunjung turut mendorong peningkatan penjualan para pelaku UMKM, bahkan sejumlah pedagang mengaku berhasil meraup keuntungan hingga ratusan ribu rupiah selama kegiatan berlangsung. Momen ini diharapkan menjadi angin segar bagi perekonomian masyarakat sekaligus mendukung perkembangan UMKM di daerah. Ramainya Car Free Day perdana di Kabupaten Padang Pariaman menjadi berkah bagi puluhan pelaku UMKM yang membuka lapak di sepanjang jalur kegiatan pada Minggu pagi. Salah satu pedagang kopi, Alvino, mengaku berhasil menjual sekitar 150 cangkir kopi hingga acara berakhir pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tingginya antusiasme masyarakat dinilai memberikan dorongan besar terhadap peningkatan omset para pedagang. Dengan adanya acara ini, kita merasa tambah. Kita beli kurang 50 cup, Bang. 50 cup. Dan ini kan berpotensi bertambah lagi ya, Bang? Iya. Dan sarapan itu udah banyak yang habis juga. Sampai jam 10, Bang. Prediksinya ke penjualan Abang nanti omsetnya berapa nih, Bang? Mungkin bisa jadi 150 cup. Pedagang telur gulung, Ibon, juga merasakan dampak positif dari pelaksanaan Car Free Day perdana ini. Ia mengaku berhasil meraup keuntungan sekitar Rp350.000 berkat membludaknya jumlah pengunjung. Ia berharap pemerintah daerah dapat terus menggelar kegiatan serupa agar peluang usaha dan pendapatan pelaku UMKM terus meningkat.
Alhamdulillah ya Bang, ada peningkatan. Apa? Soalnya separuh modal. Sampai kau kalau bara omset apa yang dapat? Yang sampai kau Bang, Iya. ala 350. Dari modal Pak? Dari modal, yang separuh modal. Ya sebenarnya sangat kecil lah. Setiap minggunya berlanjut lah istilahnya. Tidak hanya memberikan manfaat bagi pedagang, pengunjung juga menilai Car Free Day perdana menghadirkan suasana baru bagi masyarakat. Dua mahasiswi asal Kabupaten Padang Pariaman, Kaila dan Mirna, menyebut lokasi kegiatan di kawasan pantai menjadi daya tarik tersendiri, ditambah kehadiran beragam kuliner dan produk UMKM yang membuat suasana semakin semarak. Mereka berharap Car Free Day dapat digelar secara rutin agar masyarakat, pelaku UMKM, dan sektor pariwisata sama-sama mendapatkan manfaat. Itu Bang, Car Free Day ini menyenangkan. Jadi kayak ini kan pertama kali, jadi seru jalan-jalan. Kalau menurut saya sih cukup bagus ya Bang, karena kan ini jarang ya. Dan ini untuk pertama kali jadi kayak ramai gitu. Jadi lebih, kalau bisa sih lebih sering lagi deh. Sebenarnya bagus sih, karena kan ini tepi pantai juga kan. Nah, jadi spotnya lebih banyak juga. Kalau lagi istirahat kita bisa langsung lihat pantai. Banyak juga yang dagang, mendukung UMKM, jajanan, sih Bang. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Imran Effendi, Padang TV. Berita selanjutnya, antusiasme warga begitu terasa suasana nobar Piala Dunia di 50 kota dipenuhi semangat kebersamaan hingga dini hari. Suasana nonton bareng atau nobar Piala Dunia yang digelar pemerintah Kabupaten 50 kota bersama Polres 50 kota berlangsung meriah di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten 50 Kota pada Senin dini hari 20 Juli 2026. Kegiatan ini menghadirkan kebersamaan masyarakat dalam menikmati pertandingan sepak bola dunia. Momen nobar ini menjadi ajang mempererat silaturahmi sekaligus membangun semangat kebersamaan antara pemerintah, aparat, dan masyarakat. The streets to the stadium lights, dreams are rising, hearts unite. No borders can keep us apart. The game is love, the game's our heart. One world, one dream. Berita selanjutnya, ribuan pasang mata memadati Tugu Adipura Payakumbuh demi satu momen spesial menyaksikan laga Piala Dunia bersama. Suasana nonton bareng atau nobar Piala Dunia yang digelar pemerintah Kota Payakumbuh bekerja sama dengan TVRI berlangsung meriah di kawasan Tugu Adipura, Kota Payakumbuh pada Senin dini hari 20 Juli 2026. Warga dari berbagai kalangan tanpa antusias berkumpul menikmati pertandingan dalam kebersamaan yang penuh semangat. Kegiatan ini menjadi ajang hiburan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat melalui momen sepak bola dunia. From the streets of Rio to the lights of New York City, from the beaches of Africa to the mountains standing pretty. Every voice is singing, every flag is in the sky. When the whistle starts blowing, we come alive tonight. No matter where you're from, no matter what you say, the beautiful game unites us in every single way. Oh, we are one tonight. Berita selanjutnya, di balik meriahnya nobar Piala Dunia, ada pemandangan yang tak kalah penting. Petugas kebersihan berjibaku membersihkan tumpukan sampah plastik.
Usai kegiatan nonton bareng Piala Dunia di kawasan Tugu Adipura, Kota Payakumbuh. Tugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Payakumbuh langsung bergerak membersihkan sampah-sampah plastik yang ditinggalkan penonton pada Senin 20 Juli 2026. Aksi cepat dilakukan agar kawasan tetap bersih dan nyaman digunakan masyarakat. Kerja keras para petugas menjadi pengingat bahwa kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Berita selanjutnya dikutip dari @infopadang. Mau beribadah dengan tenang tapi justru kehilangan barang. Aksi pencurian sandal dan helm di sebuah masjid di Kota Padang terekam jelas CCTV. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria diduga berulang kali mengambil sandal dan helm milik jemaah di Masjid Nahdlatul Islam yang berlokasi di Jalan Bandar Belakang Tangsi, Padang Barat, Kota Padang. Aksi ini diduga merupakan modus pencurian berulang yang memanfaatkan kelengahan jemaah saat sedang beribadah. Peristiwa ini diharapkan menjadi perhatian pihak berwenang karena pelaku diduga sudah beberapa kali melancarkan aksinya hingga membuat masyarakat merasa tidak nyaman saat beribadah. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal, criminal, criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal, criminal, criminal. Mama, I'm a criminal. Мама, I'm a criminal. С голыми руками или в руках АК. Тебя это не коснулось, так это пока. Ладно, мне пора, братка, пока. Berita terakhir dikutip dari @infosumbar. Agustus tiba, saatnya kembali jatuh cinta dengan pesona Kota Padang yang selalu punya cerita di setiap sudutnya. Menyambut hari jadi Kota Padang, mari melihat kembali wajah kota yang telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Keindahan alam yang dimiliki menjadikan Padang sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Sumatera Barat dengan berbagai tempat menarik yang selalu memikat wisatawan. Padang, selamat datang di ibu kota Sumatera Barat. Masjid Raya, Kota Tua, Gunung Padang, Pantai Padang, Batang Arau, Jembatan Siti Nurbaya, Tugu Api, Masjid Kambang. Inilah keindahan alam ibu kota Sumatera Barat. Demikian rangkuman kabar pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di kabar pada siang berikutnya.